Nabi Sulaiman kan beliau ini abad 13 sebelum Masehi ya. 13 sebelum Masehi. Iya, kalau bangunan-bangunan kan monumen stone itu lebih belakangan, sekitar abad 10. Kalau tugu-tugu gitu ya, itu abad kelima juga sudah ada. Itu umumnya desainernya lokal. Tapi kalau bangunan-bangunan semacam candi itu seperti Candi Sukuh itu di Jogja, itu desainernya dari Inka. Itu orang-orang ya, kita nggak tahu apa Kolombia, apa Chile, apa Peru, apa Brazil. Karena itu kesamaannya dengan Chichen Itu masuk Inka tuh, Be, ya? Iya, Chichen Itza Brazil itu sama dengan suku. Jadi arkeolog kita menganggap bahwa itu bikinan sini saja, ya kan? Dia salah. Dia karena dia tidak mempunyai kemampuan membandingkan artefak atau peninggalan-peninggalan lama di Indonesia dengan negara-negara lain. Dia harus mempunyai asumsi bahwa peradaban Indonesia itu mendapatkan sumbangan dari bangsa Maya, bangsa Inka, bangsa Egypt, bangsa Moro, bangsa Samarkan. Yang enggak, dia cuma India saja, ya kan? Dan Cina. Itu saja dua macam. Cina juga punya pengaruh itu, Be? Kalau menurut arkeolog Indonesia, ya karena sejarawan Indonesia, dia bermain kalau nggak India, Cina, kalau nggak Cina, India, itu saja. Karena faktor minimnya literasi atau gimana maksudnya? Iya, karena faktor dungu kalau menurut saya ya. Itu dungu saja, dia tidak punya tendensi apa-apa. Nah, kita akan memulai dengan pertanyaan tentang Borobudur. Itu Borobudur bangunan apa dan oleh siapa? Kita tidak bisa pisahkan itu dari apa namanya kedatangan orang-orang Samarkan pada abad 9 ke Indonesia, bukan saja ke Jawa, ke Indonesia. Mereka biasanya beroperasi di pelabuhan. Karena pada waktu abad ke-8 sudah ada alat tukar, alat pembayaran mata uang yang datang dari Emirat, ya, datang dari Egypt, datang dari Greek, datang dari Romawi, alat-alat tukar itu. Maka dia masuk setelah era alat tukar. Dia masuk pada abad 9 dan beroperasi di seluruh pelabuhan-pelabuhan. Nah, kita batasi dengan pelabuhan Samarang. Samarang itu nama dari dia, Samar ya. Samar atau Semar itu adalah biasa singkatan dari Samarkan. Rang itu adalah zona ekonomi. Di Samarkan Utara itu ada tempat namanya Obizarang. Obizarang itu artinya apa namanya, zona ekonomi. Kita punya nama dua untuk zona ekonomi dengan istilah rang, Samarang dan Amurang di Sulawesi. Itu juga zona ekonomi Sulawesi Utara, Minahasa itu ada Amurang. Nah, kita batasi dengan Samarang. Kedatangan orang Samarkan di Samarang, dia membawa alat tukar, dia membawa modal, dia membawa kapital, sehingga keperluan para pelayar-pelayar yang melayani kargo terpenuhi oleh mereka. Jadi kalau kita mendapat order angkutan, katakanlah lada untuk ke Sri Lanka, kita harus menyewa kapal besar, kita harus membayar ABK di muka, dan kita perlu kapital. Dan itu kita bisa berhubungan dengan bank pribadi yang namanya Temanggung atau Tumenggung. Dia yang menyiapkan. Awal sejarah bank itu, Be, ya? Awal sejarah bank, mereka itulah yang membayar. Jadi kerajaan Mataram I kalah bersaing. Kita nggak punya alat tukar. Jadi Mataram I yang semula kontrol Semarang, dia mundur dan kemudian bubar. Awalnya kan mereka di Sleman. Sleman itu dari Soleman. Kita tahu ada Soleman Gleng di Solomon? Bukan Solomon, jauh. Solomon itu bukan dialek kita. Soleman Gleng itu ada di Ponorogo. Soleman nama yang dikenal di Sulawesi Utara, Maluku Utara. Kalau di Filipina, Soleman bahkan menjadi nama klan. Itu artinya orang yang bertuhan. Tidak berkait dengan asal nama Nabi Sulaiman, enggak. Soleman gitu. Enggak ada kaitannya sama sekali, Be? Dengan nama beliau, Sulaiman enggak ada. Istilah Soleman atau Sleman itu tidak berkait dengan nama Nabi Sulaiman, karena kita konsep ketuhanan
kita sudah mengenal dari abad kedua Masehi, dan orang yang bertuhan itu dinamakan di sini Sleman atau Soleman. Oh, jadi kayak daerah Sleman tuh konsep dari daerah orang yang berketuhanan. Betul, betul. Dan dia kalah bersaing Mataram ini dengan orang-orang Samarkan. Nah, kemudian orang Samarkan awal sekali dia tidak berambisi kekuasaan. Jadi kekuasaan politik itu waktu dilakukan oleh orang-orang Melayu Delhi dengan membentuk kerajaan Demak, Damak, pesta air, ya kan. Jadi Damak atau Demak itu bukan bahasa Jawa. Jadi saya minta tolonglah jangan diklaim. Ini adalah kerajaan Melayu Delhi. Jadi politik Demak itu kerajaan Melayu. Melayu Delhi. Itu ada di Candi Borobudur, nanti kita cerita. Jadi ini kawan kita Samarkan ini dia khusus bisnis ekonomi, tapi politik urusan orang-orang Melayu Delhi. Begitu. Nah, dia maju dan dia menjadi kaya. Sebagai orang yang kaya, dia akan berhutang budi atau membalas budi kepada orang yang dia puja. Yang dia puja adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi itu diklaim sebagai orang kelahiran Samarkan. Gitu. Maka bangunan itu mereka tidak namakan candi, ya kan? Mereka namakan Borobudur saja. Candi itu kan artinya susunan. Artinya susunan gitu. Batu-batu bata dan batako yang ada di pangkalan material juga candi, ya kan? Itu juga candi karena artinya susunan, bukan nama sebuah model bangunan. Bangunan itu namanya Borobudur. Kalau sejarah yang benernya, menurut Babe, Borobudur itu dibuat untuk apa sih, Doni? Nah, kayak tadi kan kita katakan dia untuk memuja Siddhartha Gautama. Tempat ibadah. Dia tidak beribadat. Ini kan orang yang cuma bertuhan saja. Orang kalau di daerah Sunda dinamakan tole. Hanya bertuhan saja. Orang-orang Samarkan banyak yang bertuhan saja. Kemudian ada juga yang Kristen, ada juga yang Islam, ya kan? Nah, kita bercerita dengan orang-orang yang bertuhan saja, orang-orang Soleman atau orang-orang tole. Ini orang tole. Jadi dia memuja Siddhartha Gautama. Karena itu bangunan arca-arca itu adalah sama dengan arca-arca yang ada di Tashkent, bertetangga dengan Samarkan. Tashkent bersebelahan. Sama itu bangunan model-model arcanya. Itulah yang dikatakan atau itu visualisasi dari Siddhartha Gautama. Nah, yang paling penting di dalam relief Borobudur yang panjang itu kan sejarah kedatangan bangsa-bangsa, termasuk kedatangan Melayu Delhi, termasuk kedatangan Egypt. Jadi kalau kita tidak menguasai piktograf, kita tidak menguasai ornamen-ornamen dulu, kita tidak bisa mengerti ini bangsa apa. Bahkan ada perempuan-perempuan yang ahli penjinak ular yang dari Afrika juga datang kemari. Dulu rombongan-rombongan yang dari Afrika itu membawa penjinak ular. Kemari. Ular? Iya. Perempuan? Perempuan biasanya, bukan lelaki. Ular apa nih, Be? Iya, ular benar. Perempuan. Dia itu penjinak ular. Perempuan memang jago jinak ular, Be, ya? Jadi Borobudur itu adalah artinya tanah yang membujur. Tanah yang semacam bukit, tapi dia membujur. Bujur kan, bujur. Nah, disitulah dia bangun. Bangunan itu diperuntukkan pesta-pesta. Bukan tempat ibadat. Jadi untuk seremoni-seremoni juga. Seremoni, pesta panen, ya kan? Pesta macam-macam lah. Pada masa itu, Be, pada masa dibangunnya Borobudur itu masanya power systemnya siapa? Nah, ini kesalahan dari arkeolog Indonesia. Kalau ada satu artefak atau bangunan purbakala langsung dikaitkan dengan power system. Tidak mesti. Itu bangunan orang kaya. Gitu? Iya, orang kaya menghabiskan kekayaannya banyak untuk berlomba dalam bangunan. Wow, itu bangunan besar loh. Iya, untuk menunjukkan kekayaan. Makanya yang dikenal oleh orang sejarawan Indonesia yang membangun Borobudur itu Samaratungga. Samaratungga kan tungga artinya desainer. Jadi desainer dari Samarkan yang membangun itu. Jadi tidak ada kaitan dengan agama. Saya mohon maaf ya dengan kawan-kawan yang beragama tertentu ya. Saya tidak maksud lain. Saya hanya concern dengan sejarah. Itu bangunan itu tidak ada kaitan sama sekali dengan agama tertentu. Jadi tidak ini ada. Hanya budaya ini produk kebudayaan dari orang-orang kaya. Wow. Orang kaya kan yang mengagumi Siddhartha Gautama. Yang mengagumi Siddhartha Gautama. Karena dia menganggap itu orang Samarkan.
Lalu akses Kan mewah banget dulu Be, Borobudur. Oh, sangat mewah, ya. sangat Kalau mewah. zaman dulu gimana Sangat ini mewah. barang? Dan terutama sekali ahli ukur tanah itu, dia Iya. bisa hitung potensi gempa, kan nggak ada. Iya. Kalau ada gempa kan habis itu. Bangunan tanpa besi, istilahnya kan. Be? Iya, nggak ada. Luar biasa. Luar ini. biasa. Luar biasa, dan relief itu pun luar biasa. Itu cerita bangsa-bangsa seluruhnya yang kemari, itu semuanya ada di situ. Asal kita bisa mengerti, misalnya Egypt apa cirinya, dalam ornamen itu apa cirinya Egypt. Simbolnya apa di situ? Simbolnya apa? Itu kita bisa paham. Oh, ini Egypt. Ini orang-orang Persia. Itu ada. Iya. Jadi kalau kita mau dari arah barat mau masuk Borobudur, kita harus lewat Kendal. Kita baca Kendal. Oke. Kendal. Ken itu adalah gelar untuk menak-menak Samarkand. Ken Menak Arok, apa? Menteri Agama? Menteri Agama kita, Bapak Fakhrul Razi. Bukan, maksudnya. Oh, bukan. Dengan K. Maksudnya Menak ini Menteri Agama tuh? Bukan, menak dengan K. Oh, Menak pakai K. K, pakai K, bukan pakai G. Iya, Ya kan? iya. Itu adalah Bapak kita, Fakhrul Razi. Iya. Ya kan? Jadi dari Kendal. Dal itu adalah daun pintu. Iya. Karena pintu zaman dulu tidak segi empat, adalah segi tiga begini. Itu dal dalam inisial Arabik. Iya. Dal, Kendal. Jadi itu artinya akses. Akses menuju Borobudur. Menuju Semarang. Semarang. Iya kan? Oke. Dari Semarang baru bisa turun Borobudur. Iya. Nah, dari Borobudur itu orang kebanyakan menunggu pesta-pesta itu. Oh. Pesta-pesta itu tahunan, musik-musik semua lengkap ada. Itu tersebar sampai segala penjuru dunia pada masa itu, Be? Oh iya, ya orang pada berdatang. Saya nggak tahu musim pestanya kapan kan. Saya nggak hidup di zaman itu. Zaman dulu belum ada Twitter, Instagram, kita, wah ada acara di sini ya kan? Paling tidak panen. Tapi panen di zaman itu kan satu musim. Oke. Panen 2 musim kan zaman modern. Jadi kita nggak tahu kapan adanya pesta itu. Oke. Nah, Tapi pada masa itu power sistemnya siapa dulu, Be? power system di Penguasanya? Jawa Tengah Demak saja, tapi kan bukan di bawah, bukan Demak yang buat Borobudur. Oke, Demak. Berarti kerajaan Islam dong? Demak Islam. Oke. Bukan, ya dia kan bikin masjid Demak. Iya. Tiangnya yang katanya dari tiang tatal itu kan tiang kapal. Iya. Tiang kapal memang harus dibikin begitu agar mudah dipanjat. Tapi sampai sekaya itu kah orang yang bangun Borobudur? Sementara kerajaan Demak aja keratonnya nggak sebesar itu, Be. Iya, tapi kan mereka kan politik. Demak. Iya. Kalau orang Samarkand di situ kan bisnis. Oke. Kaya lah. Iya, berarti Ya. itu hitungannya orang asing pada masa itu, Be ya? Pendatang. Pendatang yang datang ke sana ya, Be? Iya. Tapi konsep itu zaman belum ada. Oke, kayak orang-orang yang datang sekarang investasi buat bangun gitu. Jadi dia kaya. Orang Dia mana, Be? Asing. si kawan kita Demak kan masjidnya, salah satu tiang masjidnya itu tiang tatal. Dia bilang itu ada kehebatan siapalah gitu kan. Bikin, bukan, itu tiang kapal. Tiang kapal untuk bendera, tiang kapal memang harus begitu, kalau nggak dipanjatnya bagaimana? Ya kan? Iya. Kan lalu terus dibilang ini Pak Anu katanya kan. Iya. Yang katanya dalam satu malam dia bikin. Iya. Nggak ada lah, itu tiang kapal dipindahin ke situ. Oke? Oke. Nah, yang di Masjid Demak, dan itu masjid itu dibangun oleh orang-orang Demak, orang-orang Melayu Delhi. Kalau Prambanan, Be? Nah, sekarang Prambanan kita